Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Marani. Saya akan menjelaskan tentang perlindungan hukum hak cipta atas karya musik dan lagu dalam hubungan dengan pembayaran royalti. Sebelumnya kita harus tahu tujuan dari pembuatan video ini. Pembuatan video ini tujuannya adalah untuk lebih memahami betapa pentingnya perlindungan hukum terhadap pencipta karya musik dan lagu, termasuk cara memperoleh haknya atau royalti berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Untuk memperoleh pengakuan atas karya cipta dan mempunyai hak yang timbul atas ciptaannya, maka seseorang harus terlebih dahulu mendaftarkan hak karya ciptanya pada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal HAKI. Dan setelah mendapat keputusan didaftar dalam daftar umum ciptaan dan diumumkan dalam tambahan berita negara RI, sejak saat itu pencipta mempunyai hak eksklusif dan hak lainnya atas karya ciptaannya, dan orang lain diwajibkan untuk menghormatinya, sehingga orang lain tidak dapat dengan seenaknya mengatasnamakan ciptaannya sebenarnya bukan ciptaannya. Apabila orang lain yang tidak berhak atas karya cipta dimaksud dengan sengaja mengkomersialkan dengan maksud menguntungkan diri sendiri, maka orang tersebut bisa melanggar hukum dan dapat dituntut secara perdata dan pidana dengan maksud agar ada efek jera bagi mereka yang melakukannya pelanggaran undang-undang hak cipta tersebut. Pada saat pencipta telah memperkaya masyarakat pemakai atau user melalui karya ciptaannya, oleh karena itu pencipta mempunyai hak fundamental untuk memperoleh imbalan yang sepadan sesuai dengan nilai kontribusinya melalui pembayaran royalti. Dalam praktik di Indonesia, pengadministrasian dan pemungutan serta pembayaran royalti atas karya pencipta musik dan lagu dijalankan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia atau YKCI. Mekanismenya yaitu pencipta harus terlebih dahulu menjadi anggota Yayasan Karya Cipta Indonesia, dan segala hak dan kewajiban serta besar kecilnya royalti tergantung laporan pemakaian musik dan lagu dari pengguna kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia. Besar kecilnya royalti tergantung dari pemakaian lagu atau musik yang dibagi berdasarkan kelompok pemakaiannya. Kita harus tahu dulu sejarah dari Yayasan Karya Cipta Indonesia ini. Yayasan Karya Cipta Indonesia ini didirikan oleh paguyuban artis, pencipta lagu, dan penata musik rekaman Indonesia. Yayasan Karya Cipta Indonesia ini merupakan suatu badan pengelola performing right, hak mengumumkan dari para pencipta lagu di Indonesia. Sehingga dengan adanya badan ini, hak cipta lagu, khususnya hak mengumumkan lagu tersebut, dapat direalisasikan pelaksanaannya. Dan kita akan membahas tentang perlindungan hukum tentang hak cipta karya musik dan lagu. Hak cipta berisikan hak ekonomi dan hak moral terlebih dahulu. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta dan hak terkait telah dialihkan. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa hak ekonomi dari hak cipta dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain. Dengan demikian, yang dapat beralih atau dialihkan itu hanyalah hak ekonomi saja dari hak cipta, sementara hak moralnya tidak dapat dipisahkan dan di diri penciptanya. Pasal 37 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002 menegaskan bahwa pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau oleh pemegang hak cipta atau kuasa kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal HAKI dengan surat rangkap 2 yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya. Terhadap permohonan pendaftaran ciptaan tersebut, Direktorat Jenderal HAKI akan memberikan keputusan paling lama 9 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap. Sebelumnya, syarat dan tata cara permohonan pendaftaran ciptaan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.01/03.01 Tahun 1987 tentang pendaftaran ciptaan. Berdasarkan ketentuan ini, permohonan pendaftaran ciptaan diajukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal HAKI. Kepada pemohon diberikan tanda terima yang berisikan nama pencipta, pemegang hak cipta, nama kuasa, jenis dan judul ciptaan, tanggal dan jam surat pemohon sebagai bukti penyerahan permohonan pendaftaran ciptaan. Selanjutnya, Direktorat Jenderal HAKI akan melakukan pemeriksaan persyaratan administratif. Bila surat pendaftaran ciptaan tersebut tidak memenuhi syarat administratif
Direktur Jenderal Haki atas nama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia akan memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada pemohonnya agar segera memenuhi persyaratan tersebut, dan pemohon wajib memenuhi dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut. Permohonan pendaftaran ciptaan akan menjadikan batal demi hukum seandainya dalam jangka waktu itu pemohon ternyata tidak memenuhi melengkapi persyaratan yang ditetapkan. Setelah pemeriksaan administratif terpenuhi, dilanjutkan lagi dengan pemeriksaan substansif guna membuktikan keoriginalan ciptaan. Artinya pemohon benar-benar sebagai pencipta atau pemegang hak atas ciptaan yang dimohonkannya. Pemeriksaan substansif di sini berfungsi untuk menentukan suatu permohonan ciptaan dapat didaftar atau sebaliknya ditolak untuk didaftarkan. Kemudian hasil pemeriksaan substansif tersebut disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk mendapat keputusan, dan hasilnya akan diberitahukan kepada pemohon. Dalam hal permohonan pendaftaran ciptaan ditolak, pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan surat gugatan ditandatangani pemohon atau kuasanya agar supaya ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya didaftarkan dalam daftar umum ciptaan yang terdapat di Direktorat Jenderal Haki. Permohonan gugatan atau gugatan tersebut harus diajukan dalam waktu 3 bulan setelah diterimanya penolakan pendaftaran tersebut oleh pemohon atau kuasanya. Sebaliknya, jika mendapat keputusan didaftar, maka pendaftaran didaftarkan dalam daftar umum ciptaan dengan menerbitkan surat pendaftaran ciptaan dalam rangkap 2 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Haki atau pejabat yang ditunjuk sebagai bukti pendaftaran. Dalam pasal 39 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002 menyatakan dalam daftar umum ciptaan dimuat antara lain nama pencipta dan pemegang hak cipta, tanggal penerima surat pemohon, tanggal lengkapnya persyaratan menurut ketentuan pasal 37, dan nomor pendaftaran ciptaan. Jangka waktu tertentu dengan tujuan seseorang dapat menikmati dan menggunakan hak milik orang lain. Caranya dengan mengadakan perjanjian lisensi antara pemberi lisensi dan penerima lisensi. Atas dasar itu, penerima lisensi mempunyai hak untuk menikmati manfaat ekonomis suatu hak milik orang lain yang telah dilisensikan pemberi lisensi kepadanya. Sehubungan dengan itu, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 diadakan penambahan bab baru mengenai pelisensian suatu ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Penambahan bab baru ini dimaksudkan untuk memberi landasan pengaturan bagi praktik pelisensian yang berlangsung di bidang hak cipta. Ketentuan ini kemudian tetap dipertahankan dan disempurnakan lebih lanjut dalam Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002. Perlisensian di bidang hak cipta ini diatur dalam pasal 45 sampai dengan pasal 47 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta harus dianggap lex spesialis karena secara khusus mengatur hak cipta, atau lex spesialis derogat lex generalis. Namun demikian, kecenderungannya ialah hanya memfokuskan perhatian terhadap Undang-Undang Hak Cipta tanpa menyentuh substansi ketentuan pidana dalam KUH pidana. Hal ini dapat dimengerti dengan membaca dan membandingkan sanksi pidana yang diancam baik KUH pidana maupun Undang-Undang Hak Cipta. Sekalipun diancam secara alternatif, jumlah pidana dendanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan denda yang diancam dalam KUH pidana. Royalti di bidang musik atau lagu adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh pengelola hak cipta berbantu uang kepada pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta atas izin yang telah diberikan untuk mengeksploitasi suatu karya cipta. Menurut Asosiasi Industri Rekaman Indonesia, royalti adalah honorarium yang dibayarkan produser kepada artis. Para pemilik kebanyakan adalah pencipta. Orang-orang di bawah ini adalah para pemilik perbanyakan seperti penulis, misalnya lirik pada rekaman. Kedua, komposer musik. Ketiga, penerbit musik. Dari sering pula juga sub-publisher. Publisher adalah penerima hak dari penulis lagu atau komposer melalui kontrak untuk mengeksploitasi suatu ciptaan. Sedangkan sub-publisher jika ada adalah ditunjuk dikuasakan oleh publisher dengan tugas mempublikasi ciptaan secara lokal. Sedangkan hak ekonomi pencipta atau komposer memiliki hak untuk mengumumkan dan memperbanyak musik atau lagu yang diciptakan, atau dapat juga memberi izin berupa lisensi kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak musik atau lagunya. Penyanyi mempunyai hak atas honor karya rekaman dan hak reproduksi yang berhubungan dengan sound recording right tersebut. Honor diberikan oleh produser rekaman kepada penyanyi berupa flat pay atau lump sum, dan honor tergantung perjanjian antara penyanyi dengan produser rekaman.
Hak atas karya rekaman menjadi milik produser rekaman yang disebut sebagai master rekaman, dan hak tersebut merupakan sesuatu yang terkait dengan hak cipta, yaitu neighbor right, yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Dalam rangka pengeksploitasian hak cipta, seorang pencipta tidak dapat melaksanakan sendiri secara maksimal tanpa adanya bantuan dari organisasi profesi hak cipta yang menangani secara khusus masalah itu, terutama untuk ciptaan musik atau lagu. Para pencipta atau pemegang hak cipta secara perorangan tidak mungkin mendatangi setiap penyelenggara secara musik satu persatu seperti konser, televisi, radio, hotel, karaoke, klub malam, dan lain-lain untuk menagih hak ekonominya. Di Indonesia, tugas tersebut dijalankan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia yang melaksanakan pengadministrasian kolektif atas pemakaian hak cipta dari para pencipta lagu atau musik, baik cipta Indonesia maupun asing. Dalam perkembangan selanjutnya, sejak tahun 1996 sudah menjajaki kemungkinan melaksanakan pengadministrasian kolektif atas hak memperbanyak musik atau lagu pencipta. Di Indonesia, cara pembayaran royalti yang didistribusikan oleh YKCI kepada pencipta musik dan lagu mengikuti tahapan berikut. Sebelum royalti dipungut dari pemakaian atau user, untuk kemudian dibayarkan kepada pencipta diperlukan data, nama-nama pencipta atau pemegang hak cipta, laporan pemakaian musik atau lagu oleh pemakai, serta beberapa kali pemutarannya. Data diisi oleh pemakai berdasarkan kesadaran dan perlindungan sendiri. Selanjutnya, user membayar royalti kepada YKCI berdasarkan jumlah yang sudah ditentukan olehnya. Prinsip dasar perindustrian royalti ialah membagikan royalti yang dikumpulkan dari user berdasarkan laporan pemakaian musik. Royalti didistribusikan kepada pencipta atau pemegang hak yang sudah menjadi anggota YKCI. Besar kecilnya royalti tergantung dari para pemakaian lagu atau musik yang dibagi berdasarkan kelompok pemakaiannya. Jumlah royalti yang diterima dari tiap lagu di tempat yang sama bisa berlainan setiap tahunnya. Selain mengolah performing rights, YKCI sejak tanggal 1 Januari 1999 merancang suatu mekanisme sistem royalti untuk mechanical right. Penanganan mechanical right pencipta: setelah pencipta menunjukkan Yayasan Karya Cipta Indonesia sebagai kolektor, kemudian menandatangani perjanjian yang terpisah dari perjanjian performing right. Perjanjian tersebut berisikan kesepakatan antara lain pencipta akan menawarkan ke YKCI tentang daftar lagu yang telah diserahkan kepada produser perusahaan rekaman. Selanjutnya, pencipta menerima royalti dari divisi segera setelah lagu tersebut dinyatakan resmi diterima oleh perusahaan rekaman atau P3 dalam bentuk penyerahan berkas dari P3 yang dinamakan Song Permission Order atau SPO. Pencipta tidak dapat menerima royalti secara langsung dari produser perusahaan rekaman karena dapat menyulitkan perhitungan royalti atas perjualan. Penunjukan Yayasan Karya Cipta Indonesia sebagai kolektor melalui perjanjian kuasa berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang untuk kurun waktu yang sama. Di samping itu, mekanisme pembayaran royalti menurut memorandum kesepakatan antara Yayasan Karya Cipta Indonesia dan Asosiasi Industri Rekaman Indonesia, produser akan membayar royalti atas setiap lagu yang direkamnya yang berada di bawah pengelolaan Yayasan Karya Cipta Indonesia. Besarnya royalti akan dibayar dicantumkan pada bab tentang tarif. Setiap produk yang diedarkan harus mencantumkan harga jual toko, baik untuk format kaset maupun compact disc, di mana setiap perubahan atas harga, produser harus segera memberitahukan Yayasan Karya Cipta Indonesia sejak perencanaan awal. Untuk produk yang diedarkan di luar wilayah Indonesia, harga dan tarif yang digunakan adalah berlaku di negara bersangkutan. Produser akan memberitahu nama, alamat, pernyataan jumlah yang diekspor dan informasi lainnya dari importir di negara tujuan. Dalam hal ini, Yayasan Karya Cipta Indonesia dapat menggunakan jasa instansi bea cukai untuk meneliti kaset atau compact disc yang akan diekspor. Apabila ditemukan alasan yang kuat menduga kaset compact disc tersebut berisikan reporter yang belum diketahui oleh YKCI, PAPPRI, dan ASIRI dengan 3 organisasi profesi hak cipta pernah menerbitkan SPPL, Surat Perjanjian Pemakaian Lagu, pada tanggal 21 Februari 1994. SPPL ini mengatur perjanjian pembelian lagu antara pencipta dan produser rekaman dengan sistem royalti. Sekian dari video ini. Maafkan saya kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.